wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memulai pengajian khusus di bulan Ramadan ya. Dan ini pengantarnya ya. Jadi insya Allah nanti selama bulan Ramadan kita akan membahas sekelumit tentang tafsir-tafsir ayat pilihan di dalam Al-Quran. Mungkin nanti tafsirnya adalah di Juz Amma ya. Sebagai pengantar kita akan mempelajari sebenarnya kenapa sih kok pada bulan Ramadan ini kita mempelajari tadabbur surat-surat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu maka akan sangat penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Sebenarnya nanti kita akan mengambil secuplik dari pengantar di kitab Muqaddimah Usul Tafsir, pengantar usul tafsir tentang ilmu-ilmu tafsir. Ya, kita akan mengambil cuplikan yaitu di muqaddimahnya, di pembukaan kitab tersebut. Kita lihat di sini. Pertama, sebelum kita pelajari, kita harus tahu dulu Al-Quran itu untuk apa diturunkan. Kan tadi kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka timbul pertanyaan, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Di sini lihat di sini, Al-Quranul Karim nuzila li umuri salah satu. Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk 3 hal. Yang pertama, at-ta'abbudu li tilawati. Untuk ta'abbud, untuk beribadah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian wa fahmu ma'anihi. Yang kedua adalah memahami makna-makna dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga wal amalu bihi, mengamalkan Al-Quran. Jadi 3 hal ini adalah tujuan dari diturunkannya kitab suci Al-Quran. Walihada kana sahabatu radhiyallahu anhum la yatajawazuna asyara ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Oleh karena itulah di dalam sebuah riwayat para sahabat dulu itu enggak pernah mereka melewati 10 ayat hingga mereka mempelajarinya. Mempelajari apa? Mempelajari ilmu dan amal yang ada pada 10 ayat tersebut. Lalu para sahabat kemudian berkata, fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kata para sahabat, kami dulu mempelajari Al-Quran, mengamalkannya tentang ilmunya dan cara mengamalkannya secara bersamaan. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama untuk beribadah dengan cara apa? Dengan cara membacanya. Jadi membacanya saja, meskipun nggak ngerti maknanya, nggak tahu tafsirnya, itu sudah dapat pahala. Kemudian yang kedua memahami maknanya, yang ketiga mengamalkan. Kemudian kata beliau, amma lafdzul Qur'ani fala yakadu yashkulu ala ahadin.
Adapun lafalnya, bacaannya, redaksi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu fala yakadu yashkul ahad ala ahadin. Maka hampir-hampir nggak ada muskilah, nggak ada kesulitan dalam hal tersebut. Wala yash'uru 'alaiha, dan juga nggak ada kesusahan. Kenapa? Li'annahu yaqra'uhu al-ami wal alim wal muta'allim. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa dilakukan oleh orang awam, orang alim, ataupun santri pembelajar. Makanya kata beliau, lafaz Quran itu hampir-hampir nggak ada muskilah. Kita tinggal belajar di TPA itu sudah bisa. Sudah bisa untuk membaca Al-Quran. Wa amma fahmu. Adapun memahaminya, fahuwaladzi yahtaju ila ta'allumin wa tafakkurin wa tadabburin. Maka ini butuh kepada belajar, kemudian tafakur itu ya tafakur, memikirkan, dan tadabbur, mempelajari atau memikirkan makna-makna dari ayat tersebut. Tadi kan disebutkan bahwasanya tujuan diturunkan Al-Quran ada 3, membacanya, ibadah dengan membacanya, kedua mempelajari maknanya, memahami maknanya, kemudian yang ketiga adalah mengamalkan. Kalau urusan membaca ini hampir-hampir nggak ditemukan kesulitan. Hampir-hampir nggak ditemukan kesulitan. Kecuali memang yang lidahnya sudah ya tak yang sudah agak-agak berat gitu, yang sudah agak-agak lidahnya susah, ya, itu mungkin agak-agak kesulitan. Tapi hampir nggak ada yang sulit untuk membacanya. Semua bisa. Anak-anak pun bisa. Anak-anak pun bisa. Kemudian kata beliau, nah sekarang memahaminya. Ini memahami Al-Quran, ini butuh kepada belajar, tafakur, dan tadabbur. Itu untuk memahami. Kemudian yang ketiga, wa ammal amalu bihi. Adapun mengamalkannya, bahwa asyaddu 'alan nufusi wa a'dham. Itu lebih berat bagi jiwa dan lebih sulit, Jadi ini bertingkat ya. Yang pertama membaca. Membaca itu gampang, semua orang bisa. Semua orang bisa, tinggal mau apa enggak. Kemudian yang kedua memahaminya. Ini maksud dari ayat ini apa sih? Nah ini agak susah nih, itu belajar. Yang ketiga yang paling susah, itu apa? Mengamalkan apa yang sudah diilmui. Kenapa? Li'anna nafsa tahtaju ila mujahadatin fi ilzamiha bima taqtadihil hal. Kenapa? Karena setiap jiwa, setiap orang itu butuh kepada kesungguhan fi ilzami, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Bima taqtadihil hal, sebagaimana yang dituntut oleh kondisi-kondisi tertentu. Jadi mengamalkan itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Kesungguhan model apa? Min tasdiqil khobar, berupa membenarkan khobar yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberitakan cerita-cerita yang luar biasa yang menurut kacamata orang yang tidak beriman itu mungkin agak sulit untuk dipercaya. Contohnya tentang apa? Isra Mi'raj. Rasulullah pergi dari Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit ke-7. Itu sesuatu yang sulit dipahami. Ya, kalau orangnya tidak beriman, maka butuh kepada tasdiqil khabar, mujahadah, butuh perjuangan, kesungguhan untuk membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wamtisalil amri. Yang kedua adalah mengerjakan perintah. Dalam Al-Quran macam-macam perintah. Itu kita butuh kepada kesungguhan. Yang ketiga, wajtina bin nahyi, menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ini semua butuh kepada mujahadah. Nah, ini 3 tujuan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, aslinya hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab anzalnahu yang kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad mubarakun yang penuh berkah. Apa tujuannya?
liyadabbaru. Aslinya liyatadabbaru, diringkas. Supaya mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadakkar, dan supaya bisa yatadakkar. Yatadakkar maksudnya adalah yata'ad, mengambil mauidhah, mengambil pelajaran. Siapa? Ulul albab, orang yang berakal. Hatta yatabayyana laka annahu la budda min fahmil Qur'an wa la budda minal amal bihi. Hingga jelas bagi kita bahwasanya wajib untuk memahami Al-Qur'an dan wajib pula untuk mengamalkan Al-Qur'an. Jadi ini tentang tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Kita akan bahas tentang memahami Al-Quran. Karena nanti kita selama Ramadan akan belajar sedikit tadabbur tentang Al-Quran. Artinya ini memahami makna Al-Quran. Apakah memahami tafsir dan makna itu sesuatu yang sama? Jadi apakah memahami tafsir Al-Quran dan makna Al-Quran itu sesuatu yang sama atau berbeda? Di sini kata beliau, Wadhalika li'anna fahmal Qur'ani wa ma'rifata tafsirihi wa ma'anihi umurun mutaqaribatun. Sebenarnya, kata beliau, memahami Al-Quran dan mengetahui tafsir dan maknanya, memahami Al-Quran, memahami tafsir dan maknanya itu umurun mutaqaribatun. Sesuatu yang mirip-mirip, mutaqaribah, berdekatan maknanya. Enggak sama tapi hampir sama, berdekatan. Makanya nanti akan mungkin sebagian orang akan agak sulit membedakan apa bedanya tafsir dengan makna. Penjelasan tafsir dan penjelasan makna itu apa bedanya? Kenapa? Wa in kana fahmul Qur'ani yatadammanu fahma maknahu wa fahma hikamihi wasrorihi. Jadi memahami tafsir dan makna itu hampir sama. Bukan sama persis tapi hampir sama. Meskipun memahami Al-Quran itu mengandung memahami makna. Ya. Jadi memahami tafsir dan makna itu berdekatan, nggak sama. Nggak sama, tapi berdekatan. Meskipun memahami Al-Quran itu pasti harus memahami maknanya dulu. Wa fahma hikamihi wasroti. Dan berkonsekuensi juga memahami hikmah dan rahasia yang ada dalam ayat tersebut. Kenapa li'annal Qur'ana lahu ma'anin? Karena Al-Qur'an itu punya beberapa makna. Walihadihi al-ma'ani wal ahkami hikamun wa asrar. Dan bagi setiap makna dan hukum itu ada hikmah dan rahasia tersendiri. Jadi bagi makna dan hukum itu ada hikmah dan rahasia. Jadi dibedakan antara makna, hukum. Oh, ayat ini maknanya apa? Hukum yang bisa diambil apa? Kemudian dari hukum dan makna ini apa rahasianya dan apa hikmahnya. Itu sesuatu yang berbeda. Tsumma qad yuqal, kemudian kadang dikatakan innat tafsira ghairul makna. Tafsir itu bukan makna. Tafsir itu bukan makna. Fat tafsiru tafsirul lafzi. Tafsir itu adalah menyingkap lafaz. Karena tafsir itu maknanya kasyf, menyingkap. Oh, kata ini artinya apa? Oh, kata ini artinya apa? Jadi secara garis besar, tafsir itu maknanya adalah menyingkap lafaz, menyingkap arti dari lafaz. Wal makna huwa ma yuradu bil kalam. Sedangkan makna itu beda. Makna itu adalah ma yuradu bihil kalam. Sesuatu yang diinginkan dari lafal tersebut. Wa sayati min dzalika amsilatun insyaallah. Dan nanti kita akan lihat contoh. Kita akan lihat contoh. Jadi tafsir dan makna itu mirip. Bukan sama tapi mirip. Fat tafsiru, maka tafsir kata beliau, huwa tafsirul lafzi faqat. Jadi kalau disebut tafsir itu secara asal itu cuma menafsirkan lafaz saja. Arti dari lafaz ini apa? Bukan maknanya. Karena maknanya nanti beda, nanti kita lihat. Ka'an yufassiro hadhil kalimata kama fassaroha sahibul kamus.
Bagaimana ada satu kata ditafsirkan. Kita lihat sini. Famasalan qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 158. Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au ya'tiya ba'du ayati rabbik." Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan lafalnya. Au ya'tiya, atau akan datang pada mereka ba'du ayati rabbik, sebagian ayat Rabbnya. Perhatikan lafal ayat, sebagian ayat Rabbnya. Kapan datang sebagian ayat Rabbnya ini? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, yaitu pada hari yang nanti akan datang sebagian ayat Rabbnya. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat bagi satu jiwa pun keimanannya bagi orang yang sebelumnya belum beriman. Jadi kita lihat di sini ada kata-kata ayat, ada kata-kata ayat. Tafsiruha al-lafzi. Tafsir kata-kata ayat secara lafal, secara bahasa tok gitu, secara bahasa saja, antakula itu bisa dikatakan yaumun, pada hari ya'ti syai'un min ayatillahi dalati ala qudratihi. Jadi kan tadi kan disebutnya kan pada hari datang sebagian ayat-ayat Rabbmu. Sebagian ayat-ayat Rabbmu. Kalau secara lafal saja, maka ini tafsirannya pada hari yang nanti akan datang sesuatu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena ayat secara bahasa maknanya adalah alamat, tanda. Secara bahasa maknanya alamat atau tanda. Jadi kalau ditafsirkan secara bahasa saja, itu artinya pada hari di mana akan datang tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, itu secara bahasa. Wal muradu biha. Sedangkan maknanya ayat ini adalah tulu usyamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya, Jadi maknanya pada kapan keimanan seseorang itu tidak bermanfaat? Pada hari datang tanda kekuasaan Rabbmu. Apa itu? Pada hari di mana matahari terbit dari tempat tenggelam. Nah, di sini bisa membedakan ya antara yang disebut dengan tafsir lafadz dengan tafsir makna. Kalau lafadz itu cuma diterjemahkan saja. Oh, ayat itu artinya tanda kekuasaan Allah. Sedangkan secara makna ayat ini tuh ayat apa? Oh, ternyata maksudnya adalah ketika matahari terbit dari barat. Ini bisa dipahami ya. Jadi beda antara tafsir ayat dengan tafsir makna. Tafsir lafadz dengan tafsir makna. Kemudian kata beliau, fahuna sara farqun bainal makna lafzi ay tafsiril lafzi wa tafsiril makna. Dari sini bisa kita lihat perbedaan antara tafsir lafadz dan tafsir makna. Alladzi yuradu, yang diinginkan, makna yang diinginkan. Oh, ternyata ayat di sini yang dimaksud bukan sekedar tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi yang dimaksud adalah ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat. Walihada fal Qur'anu yufassaru ala nahiyataini, tafsiran lafziyan mutabaqan lil lafzi faqat wa tafsiran maknawiyan wa huwa ma yuradu bihi thumma qad yatawafaqani wa qad yakhtalifani. Oleh karena itulah tafsir Al-Qur'an itu secara garis besar itu ditafsirkan dari dua sisi. Yang pertama tafsiran lafziyan mutabaqan lil lafzi faqat, tafsir lafadz yang sesuai dengan lafadznya saja. Sesuai dengan lafadznya saja. Oh, ayat artinya alamat, tanda, wis selesai. Dan tafsir makna sebagaimana yang diinginkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qad yatawafaqani, dan kadang ini cocok, maksudnya tafsir lafaz dan makna ini cocok sama, dan kadang beda. Dan kadang beda antara lafaz sama makna beda. Nah, ini kalau yang di sini sesuatu yang beda. Ayat secara bahasa itu artinya alamat, secara makna artinya tadi terbitnya matahari dari barat. Berarti antara lafaz dengan makna itu terjadi perbedaan. Meskipun nanti pada akhirnya kita bisa katakan juga, oh iya betul, terbitnya matahari dari barat itu termasuk tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa kata-kata gitu kan. Makanya disebut ayat. Kayak tadi di awal sama penulis disebutkan bahwasanya antara tafsir makna dan tafsir lafaz itu mutaqariban, hampir sama. Ya bedanya dikit lah, bedanya dikit. Begitu ya. Baik. Nah, tadi itu terkait dengan cara memahami makna Al-Qur'an. Nah, sekarang tafsir itu sendiri. Ada berapa sih tafsir itu sendiri? Sini kata beliau, anna tafsir al-Qur'ani naw'ani. Bahwasanya tafsir Quran itu ada dua macam. Nakli wa akal. Tafsir nakal dan tafsir akal. Nakal itu artinya sesuai dengan Al-Qur'an. Misalkan Al-Qur'an ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Nah, ini namanya tafsir nakal. Tafsir nakal. Tafsir kutipan. Nah, jadi tafsir ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis. Ayat ini ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Ini namanya tafsir nakal. Yang kedua tafsir akli. Tafsir dengan akal. Oh, boleh. Jangan bilang tafsir dengan akal itu tidak boleh. Itu jenis tafsir. Makanya tafsir itu istilahnya ada dua juga, tafsir bil ma'thur dan tafsir bil makna. Tafsir bil ma'thur tadi dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan perkataan sahabat. Tafsir bil makna itu tadi dengan cara secara akal. Walakin yajibu an yakuna tafsirul akli ghaira mukhalifin li tafsirin nakli. Boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan akal, dengan catatan wajib tafsir akal itu ghaira mukhalifin, tidak boleh berbeda menyelisih tafsir nakal. Enggak boleh. Kenapa? Li'anna tafsiran nakli muqaddamun alaih. Karena tafsir dengan nakal, dengan dalil tadi, itu lebih dikedepankan daripada tafsir nakal, tafsir akal. Wadhalika li'annal uqula yalhaquha minasyubuhati wasyahawati ma yahrimuha al-wusulu ila ma'rifatil haqqi bikhilafil manqul. Kenapa tafsir akal itu didahulukan? Tafsir nakal itu didahulukan daripada tafsir akal? Karena yang namanya akal itu yalhaquha diiringi, diikuti minasyubuhati wasyahawat. Diikuti dengan syubhat, sesuatu yang meragukan, dan syahwat. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Kadang dia kena syubhat. Oh, dia memang basic akidahnya misalkan Asy'ari. Nanti kita akan menafsirkan ayat-ayat sifat, maka dia akan kelihatan Asy'ariyahnya. Misalkan menafsirkan yad, kata-kata yad. Yadun itu secara bahasa artinya tangan. Karena basic akidahnya itu misalkan Asy'ari, maka akan diubah maknanya dengan kuasa misalkan. Itu syubhat. Akal bisa kena syubhat. Wasyahwat, kadang syahwat juga. Syahwat, kepentingan, selera pribadi bisa masuk ke dalam tafsir bil akal. Ma yahrimuha al-wusulu, yang mana syahwat dan syubhat ini menghalangi dari sampai ila ma'rifatil haq, untuk mengetahui kebenaran. Ini kelemahan tafsir dengan akal.
Bikhilafil manqul, berbeda dengan tafsir manqul, tafsir dengan dalil tadi. Wa madzalika, meskipun demikian, fa fil manquli syai'un minal batil. Tafsir manqul juga, tafsir dengan dalil juga, itu juga ada sesuatu yang batil. Kenapa? Fa fihi isra'iliyatun katsiratun udkhilat fit tafsir. Kenapa kadang dimaksudkan ke dalam tafsir nakal, tafsir dalil itu kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang terjadi di era Bani Israel. Yang mana itu kadang-kadang kita nggak tahu ini benar atau salah gitu kan. Kisah-kisah Israiliyat itu nanti ada cara menanganinya sendiri, menyikapinya sendiri. Kalau salah maka kita nggak boleh masukkan ke dalam tafsir. Kalau benar kita terima. Maksudnya ada sesuatu yang membuat dia dibenarkan dalam syariat kita. Kalau nggak ada keterangan, kita tawakuf. Kita abstain, tidak menyikapinya. Tidak bilang itu salah, tidak bilang itu benar. Ada kisah-kisah Israiliyat. Kadang-kadang itu salah. Wa fihi ahadisu maudu'atun wa dha'ifatun udkhilat aidan fit tafsir. Dan kadang juga dimasukkan hadis-hadis palsu dan do'if ke dalam tafsir. Bisa. Namanya dalil kan. Hadis nggak selamanya dia sahih semua. Enggak. Ada yang maudhu, ada yang do'if. Fahtajal insanu ila an ya'rifa ma yumayyizu bainal haqqi wa anwa'il abatil. Maka seorang itu perlu untuk mengetahui mana yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah dari tafsir-tafsir tersebut. Nah, ini tentang jenis-jenis tafsir. Jenis-jenis tafsir. Jadi ada dua ya. Tafsir secara akal dan secara dalil, secara nakal. Terus mungkin ada pertanyaan, kalau gitu ngapain pakai akal kan gitu kan? Tadi kan akal bisa kena syubhat, bisa kena syahwat dan sebagainya. Karena li'annahu yajibu an na'tabira ad-dalil al-aqli fil Qur'ani ma lam yukhalifil manqul. Karena wajib bagi kita untuk mempertimbangkan dalil akal. Mempertimbangkan dalil akal di dalam menafsirkan Al-Qur'an selama tidak menyelisihi manqulnya, nakalnya, dalilnya. Wa illa, meskipun demikian, fal aqlu la syakka anna lahu madkhalan kabiran fi fahmil Qur'an. Meskipun demikian, akal itu tidak diragukan lagi bahwasanya akal itu punya madkhal kabiran, punya ruang yang besar, punya peran yang besar di dalam memahami Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kemudian akal itu sama sekali ditolak. Kan kadang-kadang gitu, tolak pokoknya kalau ini akal itu harus benar-benar ini nggak bisa begitu juga. Karena kita tetap pakai akal. Walihada ya'muruna azza wa jalla bitafakkuri fi katsirin min ayatil Qur'anil Karim. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertafakur di dalam banyak ayat di dalam surat Al-Qur'an. Dan bertafakur itu pakai apa? Pakai akal. Pakai akal. Oke, pakai akal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad, lihat baru ayat ini supaya mereka mentadaburi ayat-ayat dalam surat Al-Qur'an. Nanti ketika kita akan membahas di Senin depan tentang tafsir-tafsir ayat pilihan, kita akan membahas dari sisi nakalnya dulu. Karena itu yang paling gampang. Karena itu yang paling mudah. Yang paling mudah dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Dan kita ambil dari dua kitab. Yang pertama tafsir Jalalain, yang kedua dari tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi. Jadi itu secara umum nanti kita akan membahas dari dua tafsir itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan pengantar ini bisa dipahami ya nanti bagaimana kita caranya memahami Al-Qur'an secara umum. Meskipun Al-Qur'an itu dipahami itu ilmunya itu banyak macam-macam. Pertama dia harus menguasai ilmu lughat. Makna Al-Qur'an itu sendiri, perkataannya itu apa? Yang kedua nahwu, shorof,
kemudian balaghah plus cabangnya, ma'ani, bayan, badiah, kemudian ilmu qiraat, tata cara membacanya, kemudian akidah itu juga penting. Makanya nanti kalau akidahnya salah, maka cara menafsirkannya juga salah. Makanya tadi menafsirkan ayat yat itu ditafsirkan dengan kuasa, istawa dengan istaula dan sebagainya. Usul fikih, kemudian sebabun nuzul dan sebagainya. Ya, wallahu taala alam. Sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan. Mudah-mudahan pengantar ini bisa bermanfaat. Ya, kita ambil manfaatnya, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.